dengan temannya orang Amerika namanya Welfinger melayani suku-suku Dayak di pedalaman Kalimantan Timur. Dan salah satu suku itu, kami punya sekolah di sana, namanya suku Lundaye. Itu di kecamatan Krayan, di Kalimantan Timur bagian utara. Saudara, kampung Krayan itu satu kecamatan, sekarang sudah 2 kecamatan, Krayan Utara dan Krayan Selatan. Sampai sekarang menuju ke kampung Krayan itu tidak ada jalan darat ke wilayah Indonesia. Sampai sekarang. Saudara bisa bayangkan tahun 33 Ernest Presswood dan Welfinger masuk ke kampung itu. Sayang tidak ada data, saya kejar sampai ke pusatnya Kemah Injil. Siapa yang memberitahu mereka? Kok bisa tahu di gunung itu ada manusia? Sampai sekarang saja nggak ada jalan darat di wilayah Indonesia. Mereka pernah jalan kaki. Kota terdekat dari kampung Krayan itu kota Tarakan. Dan mereka yang pernah jalan kaki itu 2 bulan baru nyampe. Bayangkan tahun 33 orang tua ini tahu ada manusia di sini. Tanggal 16 Agustus yang lalu, salah seorang penginjil Indonesia masih hidup yang pernah melayani di suku itu, namanya Opa Tetelekta. Dan dia tanggal 16 Agustus yang lalu merayakan ulang tahun yang ke-94. Dan saya ada di Nabire waktu Opa ini ulang tahun. Dan saya begitu kagum. Tahun 44 sampai 47, Opa Tetelekta ini pernah tinggal di kampung Krayan itu. Dan di dalam kisah itu, saudara akan tahu. Ketika Jepang masuk, mereka mencari mana orang kulit putih. Jepang nggak bisa membedakan mana tentara sekutu dan mana misionaris. Pokoknya buat Jepang semua orang kulit putih itu sekutu. Dan mereka benci. Saudara, malam itu tanggal 25 Desember tahun 44. Welfinger masih berumur 32 tahun. Dia mati di samurai Jepang. Kenapa? Karena waktu itu dia tidak mau membuat orang-orang Dayak berdosa. Dan dalam buku itu surat terakhirnya Welfinger ditulis. Dan dia belum menikah waktu dia mati itu. Mereka semua gereja menyarankan, bohong saja. Beritahu orang-orang Dayak, kalau Jepang datang, beritahu tidak ada orang kulit putih. Saudara, waktu saya baca tulisan itu, saya menangis. Karena begini kata Welfinger. Kalau untuk saat ini aku harus mengajari saudara-saudaraku orang Dayak ini berbohong, supaya aku selamat, maka sia-sia berita Injil yang aku sampaikan. Aku bawa dari Kanada, dari Amerika jauh-jauh ke sini. Akhirnya aku harus membuat mereka kembali masuk neraka untuk berbohong. Kalau aku harus mati malam ini, biar aku mati. Ya, kalau Tuhan mau menyelamatkan aku, dia akan selamatkan aku dari tentara Jepang. Karena dia nggak mau bohong. Dan dia tidak ingin jemaat yang dia selamatkan lewat penginjilannya itu berdosa. Jepang menangkap dia. Langsung ditebas kepalanya dengan samurai. Berapa bulan kemudian Ernest Presswood itu mencari di mana rekannya itu dikubur. Akhirnya ketahuan kuburan itu dangkal. Dalam buku itu ditulis kuburan Welfinger itu cuma 30 cm dari permukaan tanah. Dan sempat dimakan binatang mayatnya karena ketika digali kelihatan ada bongkar di situ. Nah, Ernest Presswood mempercayai kalau itu jenazah rekannya, walaupun sudah rusak, tinggal pakaiannya, ditulis di buku itu karena dia melihat pulpen yang ada grafir nama Welfinger ditemukan di bajunya. Maka Ernest Presswood mengubur jenazah temannya ini di kuburan. Orang Tarakan menyebut kuburan orang Australia dan kuburannya masih ada sampai hari ini. Sebulan kemudian Ernest Presswood yang meninggal karena TBC. Dia meninggal di Tanjung Selor. Nah, istrinya ini yang membawa jenazah suaminya ke kota Tarakan. Saudara, dulu nggak ada mesin, perahu mesin itu nggak ada. Ditulis di buku itu 3 hari si istri itu dayung bersama jemaat bawa jenazah suaminya. Bayangkan 3 hari di tengah laut sampai busuk jenazah itu. Dan dikubur persis di samping kuburan Welfinger yang dia gali sebulan sebelumnya. Waktu saya baca itu luar biasa orang-orang. Bukankah mereka lebih enak di negaranya? Kenapa mau susah? Mengasihi orang-orang mereka nggak pernah kenal. Gereja harus ingat sejarah ini. Betapa para misionaris dulu
Menginjil itu susah luar biasa. Baca buku-buku itu supaya saudara tahu dan iman saudara ngerti bagaimana harga Injil itu. Dan itulah yang dialami oleh Paulus. Dia berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, bukan dengan kemauannya sendiri. Maka itu kita perlu menanyakan dalam hidup ini, siapa yang kita jadikan Tuhan dalam hidup ini? Siapa yang ngatur hidup kita ini? Roma 14 ayat 7 sampai 9. Mari kita perhatikan firman ini. Sebab tidak ada, kata yang tepat adalah tidak boleh. Sebab tidak boleh ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk siapa, saudara? Dirinya sendiri, nggak boleh, saudara. Kristen itu hidupnya untuk Tuhan dan untuk orang lain. Katakan amin. Apabila kekristenan kita tidak menggunakan prinsip ini, maka kita belum Kristen. Saya ulangi lagi. Sebab tidak boleh ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Juga tidak boleh ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Artinya bunuh diri. Tidak boleh. Jadi orang yang bunuh diri itu orang yang paling egois hidupnya. Maka itu kita harus sadar bahwa hidup ini bukan untuk diri kita sendiri. Maka kita pun mati tidak boleh untuk diri kita sendiri. Hebat sekali. Tahun lalu istrinya Bill Katz itu meninggal. Mamanya John Katz. Begitu cintanya dia kepada Papua. Saudara, lalu dia pesan kepada anaknya. Satu hari nanti aku meninggal. Bawa balik aku kembali ke pegunungan tengah di Papua. Maka saudara, waktu meninggal tahun yang lalu, Pak John Katz membawa mamanya dengan pesawat khusus. Dibawa jenazah mamanya ini pas di bawah puncak salju. Itu saya dengar itu kenal dia cerita. Padahal mama juga sudah pulang. Dan jenazahnya sudah dibawa kembali. Hebat sekali. Nanti saya akan cerita bagaimana meninggalnya Bill Katz. Hebat ayat ini. Kalau kita hidup dipimpin Roh Kudus, pasti kita akan hidup dengan cara ini. Kalau saudara putus asa, saya bilang, "Babi, aku mati." Dengar, engkau adalah orang yang paling egois sedunia. Hidupmu itu masih bisa berguna buat banyak orang. Betul? Kalau hanya karena perkara sesuatu engkau bunuh diri, bodoh sekali. Lebih-lebih yang karena patah hati bunuh diri itu gobloknya minta ampun. Dengar baik-baik engkau anak muda. Saya memberikan resep kepada anak-anak muda. Kalau engkau putus pacar, harusnya pesta 7 hari 4 malam. Kenapa? Karena Tuhan menyelamatkan dirimu dari penderitaan. Kok bisa? Kan lebih baik diputus waktu pacaran daripada diputus setelah kawin. Betul? Jadi waktu pacaran saya nggak setia, lepaskan aja, nggak usah ditangisi, ngapain? Jadi tidak boleh ada orang yang mati untuk dirinya sendiri. Ayat 8. Sebab, jadi kita baca bareng-bareng aja ya. 1, 2, 3. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin kan? Inilah kekristenan. Kalau hidup untuk Tuhan, mati juga bukan karena patah hati. Awas kamu. Mati juga karena untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, semuanya untuk Tuhan. Hebat, saudara. Kristen itu luar biasa. Ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Untuk itulah Kristus telah mati. Wih, hebat sekali. Maka itu perlu sekali kita tanyakan, hidup ini bagaimana? Coba kita tanya jujur pada diri kita sendiri. Kerja.